Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Sabila. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografis atau biasa yang disebut dengan SIG. Yang kita akan bahas materinya adalah ada pengertian SIG, komponen SIG, teori pengolahan data dalam SIG, subsistem SIG, analisis SIG, kelebihan dan kekurangan, dan manfaat. Apa sih itu SIG atau Sistem Informasi Geografis? Adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Komponen SIG. Yang pertama ada data. Data geografis merupakan komponen dalam sistem informasi geografis. SIG bekerja dengan dua model data geografis, yaitu ada model data vektor dan model data raster. Lalu yang kedua ada penggunaan user atau brainware. Manusia merupakan subjek yang mengendalikan dan menjalankan seluruh sistem. Jadi kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu yang terkait dengan SIG sangat diperlukan. Lalu, yang ketiga ada hardware. Hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk sistem informasi geografis. Ada komputer, mouse, printer, plotter, scanner, dan yang lain-lainnya. Terus yang keempat ada software. Software atau perangkat lunak dalam sistem informasi geografis itu berfungsi untuk menyimpan, memproses, menganalisis, dan menayangkan informasi geografis. Contohnya itu ada software dalam SIG antara lain ada ArcGIS, QuantumGIS, ArcMap, ArcInfo, NVI, dan yang lain-lainnya. Terus teori pengolahan dalam data SIG itu ada dua, yaitu ada data primer adalah data lapangan yang diolah dan dianalisis oleh diri sendiri. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data lapangan yang diperoleh, diolah, dan dianalisis oleh orang lain. Jenis data SIG itu, data yang digunakan ada dua, yaitu ada spasial dan ada data atribut. Lalu di spasial, data terdapat lagi dua model. Data yaitu ada raster, vektor. Itu pixel base dan vektor itu polygon base. Ini merupakan contoh data dari data spesial dan data atribut. Bisa dilihat data spesial adalah data dalam bentuk gambar atau peta dalam komputer. Lalu bisa dilihat juga data atribut adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau teks. Subsistem SIG. Subsistem SIG adalah input, proses, dan output. Langkah-langkahnya adalah yang pertama ada tahapan pemasukan data, yaitu data yang dapat diolah SIG berupa data spasial yang mempunyai keterangan posisi geografis, dimensi, atau ukuran, dan berupa karakteristik objek alam atau buatan manusia di permukaan bumi. Lalu yang kedua ada tahap keluaran data. Pengolahan data bertujuan menyiapkan data yang dapat diolah lebih lanjut pada tahap selanjutnya. Kayak pemodelan dilakukan dengan membuat konsep analisis untuk mendapat informasi baru, pemodelan memperlakukan data untuk analisis sesuai keinginan penggunaan. Lalu yang ketiga adalah tahap manipulasi dan analisis data. Pada tahap manipulasi dan analisis data, terjadi proses membutuhkan peta baru yang telah diolah secara manual dan digital. Lalu yang terakhir dan yang keempat, tahap keluaran. Pemberian layout peta dan penataan data yang dihasilkan merupakan kegiatan pada tahap keluaran data. Data yang telah diolah melalui proses analisis SIG akan menghasilkan informasi spasial baru. Lalu ada analisis SIG, yaitu ada overlay, buffet, networking, 3 dimensi, tetangga terdekat. Dan semuanya mempunyai pemanfaat SIG di berbagai bidang. Untuk analisis overlay, mempunyai manfaat menggabungkan minimal 2 peta atau lebih sehingga menjadi peta yang baru.
Contoh peta overlay adalah seperti ini dan ini. Lalu analisis buffer dilakukan untuk melihat jangkauan atau range dari suatu objek, biasanya berupa objek titik ataupun garis. Lalu, analisis buffer itu mempunyai dua jenis peta, yaitu ada polypoint, yang merupakan peta di sebelah kiri, lalu ada peta polyline, yang merupakan peta di sebelah kanan. Analisis networking, untuk menganalisis suatu jaringan. Analisis networking sendiri ada 5 jenis, yaitu ada point-to-point analysis, finding coverage analysis, optimize fleet analysis, select optimal site analysis, OD atau origin destination cost matrix analysis. Yang pertama ada point-to-point analysis. Point-to-point analysis ini digunakan untuk mengetahui rute paling optimal dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu ada destinasi terdekat, rute terpendek, dan rute tercepat. Yang kedua ada finding coverage analysis. Analisis ini banyak digunakan untuk kebutuhan bisnis dan pelayanan publik. Sebagai contoh, kita bisa mengetahui apakah dalam bisnis kita terdapat pasar yang belum tercoverage oleh bisnis kita, sehingga ke depannya kita mengetahui lokasi ideal atau ekspansi bisnis kita ke depannya. Lalu yang ketiga ada optimize fleet analysis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan rute yang paling efisien untuk pengiriman, perbaikan, transit, atau semua jenis layanan armada. Misalnya, rute terbaik untuk kurir yang mengirim banyak barang dalam sekali perjalanan. Yang keempat ada select optimal site analysis. Analisis ini membantu kita untuk menemukan lokasi terbaik yang dapat diberikan untuk beberapa fasilitas. Misalnya kayak dapat membantu kita untuk memutuskan di mana membangun rumah sakit. Tergantung pada rumah sakit yang ada dan permintaan yang tersedia. Lalu yang kelima ada OD atau Origin Destination Cost Matrix Analysis. Analisis ini digunakan untuk menemukan dan mengukur jalur berbiaya paling rendah di sepanjang jaringan dari berbagai asal ke banyak tujuan. Saat mengkonfigurasi analisis ini, kita dapat menemukan jumlah tujuan yang akan dituju dan jarak maksimum untuk rute tersebut. Lalu ada analisis 3 dimensi. Analisis objek untuk melihat kondisi topografi suatu wilayah dalam bentuk 3 dimensi dengan menggunakan data ketinggian tempat ataupun garis kontur. Ini contoh peta analisis 3 dimensi dasar laut pada area penelitian. Lalu ada analisis nearest neighbor untuk menganalisis hubungan pola atau fenomena antara objek yang berdekatan. Ini merupakan contoh peta nearest neighbor dari analisis persebaran pelayanan kesehatan di kota Bengkulu. Kelebihan dan kekurangan SIG. Untuk kelebihannya ada pemrosesan data yang lebih singkat, pengelolaan data yang lebih mudah, biaya yang relatif lebih murah dalam mengolah data, pengolahan dan analisis data yang lebih akurat serta praktis, fleksibilitas dalam memilih format data, dan lalu yang kekurangannya itu teknologi pendukungnya sering berganti-ganti, membutuhkan sumber daya manusia yang ahli, format yang terlalu beragam, kelengkapan data, dan update-nya software. Lalu pemanfaat SIG. Yang pertama dari bidang transportasi, pemanfaatannya adalah pembangunan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara. Yang kedua ada penentuan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Untuk di bidang inventarisasi sumber daya alam, pemanfaatannya yang pertama ada inventarisasi sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan yang terakhir ada pemantauan dan inventarisasi sumber daya lahan. Untuk di bidang lingkungan, pemanfaatannya yang pertama ada pembuatan peta perencanaan dan implementasi kebijakan di bidang lingkungan seperti peta pajak dan perdagangan korban. Terus yang kedua, ada penyedia berbagai data tentang kondisi lingkungan. Untuk di bidang kesehatan,
Pemanfaatannya yang pertama ada penyedia informasi berbagai fasilitas kesehatan di suatu wilayah. Terus yang kedua ada pemantauan pola distribusi penyakit. Yang ketiga ada perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan. Lalu untuk bidang kebencanaan, yang pertama bisa pembuatan peta evakuasi bencana. Yang kedua ada pembuatan peta sebaran wilayah rawan bencana. Yang ketiga ada penentuan berbagai kebijakan dalam bidang mitigasi bencana. Lalu di bidang pendidikan, yang pertama ada pemanfaatannya, pembuatan berbagai media pembelajaran berbasis geografis, penentuan kebijakan dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pendidikan. Itu saja dari saya. Thank you for watching my video. Maaf kalau ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Dan jangan lupa, don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.